frozen food, internet, dan kulkas. Inilah 3 penemuan terbaik sepanjang masa dalam daftar pribadi kita. Mungkin bisa ditambahkan dengan penemuan canggih lainnya. Untuk internet dan frozen food, tentu kita paham. Namun, bagaimana dengan kulkas? Apa yang membuat benda ini terlihat keren? Wow. Percaya atau tidak, kita harus berterima kasih pada makanan basi. Mengapa? Makanan basi memiliki banyak bakteri di dalamnya, sehingga orang-orang perlu sesuatu untuk mengawetkan makanan mereka. Pada zaman dulu, orang-orang mengawetkan makanan mereka dengan cara menggarami dan mengasapi. Sangat merepotkan, bukan? Hingga akhirnya seorang ilmuwan Skotlandia, William Cullen, menemukan bahwa pertumbuhan bakteri melambat pada suhu dingin. Inilah yang menjadi cikal bakal diciptakannya kulkas pertama kali. Hadirnya kulkas tentu mempermudah menyimpan makanan di zaman sekarang. Kulkas mampu menghasilkan suhu dingin yang dapat mempertahankan kesegaran makanan. Pernahkah kalian berpikir, apa rahasia suhu dingin dari kulkas? Ya, hal ini ada kaitannya dengan konsep ilmu fisika, khususnya hukum 2 termodinamika. Menurut Clausius, kalor mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi secara tidak spontan. Artinya, perpindahan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi itu memerlukan yang namanya usaha. Itu sebabnya, untuk menghasilkan usaha, mesin pendingin harus terhubung ke sumber listrik. Ketika kulkas terhubung dengan sumber listrik, maka mesin pendingin yang ada di dalam kulkas akan bekerja menghasilkan usaha. Nah, usaha inilah yang menyebabkan kalor yang dimiliki oleh benda-benda yang ada di dalam kulkas dan juga partikel udara yang terdapat di dalam kulkas itu akan diserap dan dialirkan keluar. Karena kalor yang dimiliki oleh benda-benda di dalam kulkas itu terserap, maka suhunya akan menurun. Hal ini menyebabkan suhu yang di dalam kulkas itu dan juga suhu dari benda-benda yang ada di dalam kulkas akan berubah menjadi dingin. Berdasarkan hukum kedua termodinamika, tidak ada mesin yang mengubah seluruh kalor yang diserap menjadi usaha. Artinya, pada kulkas, tidak semua kalor yang diserap dari benda-benda yang ada di dalam kulkas diubah menjadi usaha. Namun, pasti ada kalor yang dibuang keluar. Hal ini menyebabkan di bagian samping dan juga di bagian belakang kulkas itu suhunya panas, karena ada kalor yang dilepaskan keluar dari kulkas. Wow. Nah, hukum fisika ini dapat dijelaskan dengan baik pada komponen-komponen yang terdapat pada kulkas. Nah, kulkas memiliki 2 komponen utama, yaitu kondensor dan evaporator. Kondensor berada di luar unit kulkas, sedangkan evaporator berada di dalam unit kulkas. Kulkas juga memiliki yang namanya kompresor, yang menggunakan energi listrik untuk mengkompresi refrigeran atau pendingin berbentuk gas atau yang kita kenal sebagai freon, sehingga membuat refrigeran tersebut dapat meningkat suhu dan tekanannya. Refrigeran yang terkompresi ini berada di koil kondensor, yang dimana sirip ventilasi kulkas akan melepaskan panas yang membuat refrigeran yang awalnya tadi berbentuk gas akan berubah menjadi refrigeran berbentuk cair. Refrigeran yang berbentuk cair ini kemudian akan dialirkan menuju koil evaporator melalui pipa kapiler. Setelah sampai di koil evaporator, refrigeran cair ini akan menyerap panas udara dari dalam kabin kulkas, yang membuat refrigeran yang cair tadi awalnya berbentuk cair kembali dalam berbentuk gas. Nah, karena panas udara yang diserap dari kabin kulkas membuat suhu dalam kabin kulkas tersebut menjadi dingin. Nah, refrigeran yang tadi berbentuk gas akan kembali ke koil kondensor dan mengulangi proses yang sama untuk membuat kulkas menjadi dingin. Nah, sekarang kita tahu bukan bahwa kulkas memberikan dampak yang signifikan dalam menjaga ketahanan makanan. Kulkas juga telah melewati proses panjang agar menjadi seefisien sekarang. Yang paling penting, sekarang kita tahu bahwa mesin dalam kulkas menerapkan hukum 2 termodinamika.